Sakit tenggorokan minum adem sari, belinya di warung Pak Ganjar. Perkenalkan saya Purwo Besari, di sini sebagai tutor belajar. Halo Sobat Belajar, senang sekali Kak Purwo bisa kembali lagi menyapa Sobat Belajar yang ada di rumah. Nah Sobat Belajar, di sini Kak Purwo akan menjelaskan suatu materi yang tidak akan terlepas dari kehidupan kita nih, yang mana kita kurang menyadari akan hal itu dan ternyata itu masuk materi bahasa Indonesia. Nah, ngomong-ngomong nih Kak Purwo mau berbicara atau menjelaskan mengenai gambar yang ada di sebelah kanan Kak Purwo. Nah, ini adalah salah satu adegan di film Avengers Endgame. Ada yang tahu adegannya tentang apa? Kalau misalnya kalian pecinta superhero atau pahlawan super, harusnya sih tahu. Nah, ini adalah adegan di mana para Avengers yang tersisa sedang melakukan rapat dan melakukan diskusi untuk menentukan bagaimana cara mendapatkan kembali Infinity Stone yang sudah hancur atau sudah menghilang ketika Thanos menghentikan jarinya atau seperti ini. Tek gitu. Masih ingat? Nah, kalau misalnya Sobat Belajar masih ingat, berarti kakak akan menyambung lagi ceritanya. Nah, di adegan ini ada adegan ketika para Avenger telah berhasil mengalahkan Thanos dan kepalanya terpotong ya, kalau misalnya Sobat Belajar ingat, oleh palunya Thor. Nah, di sini Thanos menjelaskan ternyata dia tidak memiliki Infinity Stone kan sebelum adegan ini ya. Nah, akhirnya dia memberitahukan gitu kan, kalau ingin mengembalikan semua yang telah menghilang harus memiliki Infinity Stone kembali. Nah, caranya bagaimana? Akhirnya para Avenger yang tersisa melakukan diskusi nih, melakukan tukar pikiran bagaimana sih cara untuk mendapatkan Infinity Stone. Yang ada 6 itu loh, yang ada Space Stone, ada juga Mind Stone yang dimiliki oleh Vision, lalu juga ada Power Stone, lalu juga ada Time Stone, Reality Stone, dan juga Soul Stone. Nah, itu ada 6. Nah, di sini bisa terlihat kan gitu, mereka sedang mendiskusikan apa yang akan mereka lakukan setelah misalnya Tony Stark kembali gitu kan, yang dia ada di luar angkasa dan diselamatkan oleh Captain Marvel gitu. Nah, di sini juga berpindah adegannya. Di sini mereka telah berkumpul untuk mencari tahu kira-kira di mana keberadaan Pak Infinity Stone di masa lalu gitu kan, karena mereka akan membuat mesin waktu kan di situ. Mereka harus mendiskusikan dari mana saja bisa mendapatkannya, cara untuk mendapatkannya dan lain sebagainya seperti itu. Nah, jika dilihat di sini pun ada Black Widow yang sedang melakukan pencatatan. Nah, dia sedang mencatat hasil dari percakapan tersebut. Nah, selanjutnya ini adalah salah satu Infinity Stone yang telah ditemukan, letak keberadaannya yaitu ditemukan dan dimiliki oleh Doctor Strange gitu kan, yaitu adalah Time Stone itu sendiri. Nah, Sobat Belajar, akhirnya setelah mengetahui keberadaan Infinity Stone, mereka akhirnya merumuskan cara untuk mendapatkannya gitu kan. Bagaimana kita bisa mendapatkan Time Stone itu sendiri. Mereka harus pergi ke masa atau waktu yang ada Dr. Strange-nya itu. Nah, tapi di sini tidak berjalan lancar Sobat Belajar. Di sini terjadi perdebatan apakah hal ini bisa terjadi dan apakah mereka bisa kembali lagi ke dunia atau waktu yang saat ini mereka sedang melakukan diskusi gitu kan. Ada yang mengatakan bagaimana kalau tidak kembali seperti itu kan. Nah, dan di sini yang membuat mesin waktunya adalah Hulk itu sendiri, yang diberi informasinya mengenai fisika kuantum gitu kan oleh Ant-Man itu sendiri kan. Nah, akhirnya mereka sepakat apapun yang terjadi kita harus mengambil Infinity Stone itu sendiri. Nah, setelah mereka sepakat gitu kan, menyimpulkan bahwa mereka harus apapun yang terjadi harus mengambil Infinity Stone, akhirnya mereka semua berpisah membentuk tim masing-masing untuk kembali ke masa di mana terdapat ke-6 batu tersebut di masa lalu ya, sebelum terjadinya Infinity War di Avengers Infinity War itu. Seperti itu Sobat Belajar. Nah, kesimpulannya Sobat Belajar adalah para pahlawan super ini melakukan berbagai diskusi dan tidak berjalan lancar, tidak semuanya setuju langsung misal kembali ke masa lalu, oke, mengambil Infinity Stone, tapi terjadi perdebatan di sana. Kenapa bisa demikian? Karena tidak semuanya memiliki pemikiran sama, dan ini yang akan kita bahas di materi kali ini, bahwa ternyata ketika kita mengobrol atau kita diskusi tidak semuanya memiliki pemikiran sama loh. Lalu bagaimana cara untuk supaya diskusinya berjalan baik? Nah, hal ini akan kakak bahas. Oke Sobat Belajar, karena belajar sekarang mudah, ayo belajar, jangan kemana-mana.
Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Halo Sobat Belajar, kembali lagi bersama Kak Purwo Besari. Nah, Kak Purwo di sini akan menjelaskan teks diskusi. Loh kok tadi kenapa sih kakak menjelaskannya tentang Avenger tadi? Karena ternyata diskusi itu sebenarnya lekat sekali dengan kehidupan kita. Kakak contohkan adalah tadi, untuk mencari Infinity Stone saja yang kembali ke masa lalu itu perlu didiskusikan gitu kan, dan tidak berjalan lancar, oke? Nah, di sini kakak akan menjelaskan terlebih dahulu materi apa yang akan kakak jelaskan gitu kan. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan menjelaskan mengenai pengertian, lalu juga ada tujuan, ada fungsi, dan juga ciri dari teks diskusi ini. Namun keseluruhan dari materi teks diskusi yang akan kakak jelaskan adalah sebagai berikut. Kakak akan menjelaskan mengenai kaidah, lalu juga akan menjelaskan mengenai struktur dan contoh. Namun yang akan kakak jelaskan kali ini adalah mengenai pengertian, tujuan, fungsi, dan ciri dari teks diskusi tersebut. Oke, Sobat Belajar? Nah, ini dia pertanyaan pertama. Kakak ini bertanya nih Sobat Belajar nih. Kira-kira Sobat Belajar merasa tidak sih ketika misalnya kita punya masalah dan dipecahkannya bersama, atau kita mengobrol gitu kan, kita menyampaikan isi hati kita kepada teman-teman kita gitu kan, merasa wah ternyata lebih mudah ya dipecahkan masalahnya. Oh iya, ngomong-ngomong Kak Purwo kali ini ditemani oleh rekan Kak Purwo, itulah Kak Piwi ya di sebelah sana. Halo Kak Piwi gitu kan, maksudnya dia sedang berpikir ya. Nah, Kak Purwo sekarang sedang ditemani oleh Kak Piwi ya. Nah, Kak Piwi lagi berpikir nih, kenapa akan lebih mudah bila memecahkan masalah bersama-sama? Kenapa? Ada yang tahu jawabannya Sobat Belajar? Jawabannya karena yang tadi, kalau misalnya ingat di adegan Avengers yang sedang rapat tadi, yang sedang diskusi tadi. Apa? Karena terjadi pertukaran pikiran, mereka sedang diskusi gitu. Nah, pertanyaannya, apa sih diskusi itu? Ayo kita cari tahu lebih lanjut ya. Nah, apa itu diskusi gitu kan? Apakah tadi tentang mengobrol bersama-sama, lalu ada yang mencatat, lalu setuju semua, atau seperti apa seperti itu? Karena itu dia pertanyaan. Dari tahu Sobat Belajar, saya akan dijelaskan apa itu diskusi. Nah, diskusi adalah suatu proses melibatkan dua individu atau lebih ya, yang membahas tentang suatu permasalahan dan terjadi pertukaran pikiran gitu, yaitu pertukaran informasi tentunya. Dan Sobat Belajar juga harus tahu nih, yang namanya diskusi itu tidak selamanya loh kita setuju, terus kita juga bisa loh tidak setuju. Apakah cara yang tepat untuk menyampaikan hal tersebut? Nanti kakak akan jelaskan di pemaparan selanjutnya ya. Nah, tapi di sini kakak akan membacakan terlebih dahulu, yaitu adalah suatu proses yang melibatkan dua individu atau lebih untuk bertukar pikiran atau informasi dan menanggapi pendapat lawan bicaranya lain ya, dan tentunya membahas mengenai suatu permasalahan. Jadi kita melakukan tukar pikiran, lalu juga kita menanggapi dari pemikiran teman atau lawan bicara kita, seperti itu. Oke? Nah, bukan seperti itu Kak Piwi. Nah iya, Kak Piwi juga mengatakan iya gitu. Oke? Sekarang kita berlanjut ya. Nah, pengertian diskusi menurut Kamus Ilmiah Populer adalah diartikan sebagai pembahasan bersama tentang suatu masalah, tukar pikiran, membahas tentang suatu hal. Nah, di sini terjadi pengulangan atau penekanan loh Sobat Belajar. Jika Sobat Belajar ingat tadi apa yang ditekankan di sini? Nah, benar sekali nih, yang ditekankan adalah adanya tukar pikiran. Nah, tukar pikiran di sini bukan berarti kita menukarkan itu ya kepala kita dengan yang lain, tidak ya, tapi maksudnya bertukar informasi di sini. Nah, di sini dengan adanya diskusi kita bisa mengetahui nih, ternyata pendapat lawan bicara kita memberikan kita pemahaman baru atau bisa menambahkan pengetahuan baru terhadap kita. Yang misalnya kakak hanya mengetahui bagaimana cara untuk misalnya menuju tempat wisata A gitu kan, kakak hanya tahu ternyata arahnya melalui jalur A gitu. Namun setelah kita diskusi dengan orang yang sudah pernah, atau mungkin orang yang
bertempat tinggal di sana, ternyata ada jalan B, C, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, itulah yang dinamakan bertukar pikiran gitu. Kita bertukar sudut pandang, ternyata sudut pandang kakak seperti ini, lalu sudut pandangnya dia seperti itu, dan kita di sini memiliki sudut pandang yang berbeda seperti itu, dan terjadilah diskusi yang namanya, dan kita di situ juga ada yang namanya membahas suatu masalah gitu kan. Permasalahannya apa saja sih kak gitu kan. Bisa misalnya di kelas kita misalnya sedang mendapatkan proyek dari guru misalnya untuk diskusi kelompok. Sering kan sobat belajar melakukan diskusi kelompok, misal membahas tentang cari kesalahan tanda baca atau ejaan di teks tersebut, misalnya di materi bahasa Indonesia. Nah, di situ sobat belajar misalnya mengatakan kepada teman-teman yang lain, wah ini sepertinya sudah semua ya kesalahannya kita cari tahu gitu. Nah, lalu ada satu rekan yang mengatakan, atau ada dua atau lebih misalnya, sepertinya belum nih, yang ini sepertinya kesalah gitu kan, dan ini salah loh karena menurut KBBI atau dan lain sebagainya seperti itu. Nah, di situ terjadi pertukaran pikiran. Ternyata yang kita anggap sudah selesai diskusinya, sudah terjawab semua, kesalahan tanda baca, lalu juga kesalahan penulisan atau ejaan, ternyata masih ada lagi loh gitu kan, karena itu adalah diskusi. Dan hal inilah yang tadi menjawab pertanyaan Kak Piwi di awal gitu kan. Kenapa memecahkan masalah bersama-sama akan lebih mudah? Karena banyak sudut pandang yang diberikan. Seperti itu, ketika misalnya tadi kasus tadi si anak tadi mengatakan sudah cukup, ternyata materinya atau kesalahan tanda bacanya atau salah ejanya ternyata masih ada lagi loh berdasarkan kamus atau berdasarkan sumber atau referensi lainnya, seperti itu loh sobat belajar. Itulah pentingnya atau manfaat dari diskusi, akan mempermudah kita dalam memecahkan sebuah permasalahan. Satu. Lalu kedua, misalnya hal ini akan mempermudah kita menganalisis gitu kan. Menganalisis mengenai solusi yang diberikan untuk memecahkan masalah tadi. Lalu yang ketiga apa ya? Nah, tunggu dulu, nanti akan jelaskan di manfaat dan tujuan dari diskusi itu. Nah, jadi di sini penekanannya adalah diskusi adalah proses bertukar pikiran antar dua individu atau lebih yang ada pembahasan dan juga menanggapi satu dengan yang lainnya, seperti itu. Jadi bertukar pikiran, menanggapi, dan juga tadi membahas suatu hal seperti itu atau suatu masalah. Nah, pertanyaannya muncul lagi nih tadi, apakah kalau diskusi itu harus selalu setuju? Seperti tadi kakak sudah sedikit menyinggung sih, apakah kalau diskusi ini harus selalu setuju? Jawabannya bagaimana? Pernah tidak sih sobat belajar lagi sedang diskusi nih materinya gitu kan, merasa jawaban teman atau rekan sobat belajar sepertinya saya kurang setuju gitu kan, tapi sobat belajar merasa kurang enak atau kurang nyaman gitu, kurang berkenan untuk menyampaikannya gitu kan, merasa bersalah. Aduh, yang lain setuju nih, masa saya tidak setuju? Apakah boleh ya? Apakah tidak apa-apa? Pernah tidak sih sobat belajar merasakan hal seperti itu? Kalau misalnya pernah, berarti sobat belajar memang sudah masuk yang namanya diskusi. Karena tadi diskusi itu bertukar pikiran loh, karena belum tentu pemikiran yang ada di lingkungan atau sedang diskusi itu sama seperti itu. Oke. Nah, ini dia. Kalau aku nggak setuju, boleh nggak sih? Nah, berdasarkan tadi penjelasan kakak, jawabannya itu adalah boleh ya, boleh kita untuk tidak setuju seperti itu. Nah, tadi kembali ke topiknya. Setelah kita misalnya mengetahui apa itu makna dari diskusi gitu kan. Nah, setelah kita mengetahui makna dari diskusi tadi seperti itu, kita akan membahas mengenai teks diskusi itu sendiri. Apa sih teks diskusi? Karena tadi kan kakak sudah menjelaskan mengenai makna diskusi itu adanya pertukaran pikiran, lalu juga memberikan informasi gitu kan, memberikan informasi, lalu juga membahas dan menanggapi gitu kan. Nah, pertanyaan kakak adalah, lalu bagaimana cara untuk menjadikan teks seperti itu kan? Nah, jadi tadi hasil dari pembahasan tadi kita tuangkan ke dalam teks. Nah, tadi kuncinya dalam diskusi ini kita tidak harus selalu setuju sobat belajar. Nah, kita tidak harus selalu
setuju ya sobat belajar, kita juga boleh tidak setuju. Nah, di sini harusnya bukan nggak setuju ya, tapi tidak setuju ya, tidak setuju. Nah, di sini boleh setuju, boleh tidak setuju. Nah, dalam diskusi atau dalam dunia debat gitu kan, atau misalnya kita selama melakukan sebuah debat gitu kan, biasanya istilah setuju itu kita sebut dengan argumentasi pro atau pendukung ya, dan tidak setuju itu adalah kontra, seperti itu. Nah, setelah kita melakukan diskusi dan tahu titik perdebatannya, maka kita bisa menuliskannya dari verbal dalam bentuk tulisan seperti itu. Nah, jadi bentuk tulisan yang setelah kita mengetahui ini misalnya membahasnya mengenai kenaikan harga BBM, misalnya kenaikan harga BBM, pasti kan ada satu sisi pihak yang setuju, pasti ada yang tidak setuju kan sobat belajar. Nah, ketika misalnya ada pihak yang setuju dan tidak setuju, kita melakukan diskusi dan lain sebagainya, sobat belajar ingat kan tadi di adegan Avengers tadi, Black Widow mencatat ketika proses diskusi itu, supaya apa? Supaya informasinya tidak terlewat begitu saja. Nah, sebenarnya selain bisa dicatat dengan manual atau ditulis tangan, kita juga bisa mencatatnya dengan mengetik atau bahkan merekam melalui alat perekam seperti itu. Tapi nanti ujung-ujungnya karena ini adalah teks diskusi ya sobat belajar, mau tidak mau kita harus yang namanya. Nah, di sini materinya adalah teks diskusi. Kita akan membuatnya menjadi sebuah teks atau paragraf seperti itu. Nah, jadi sebuah teks atau paragraf si teks diskusi tadi seperti itu. Nah, tadi dicatat apa poin dari orang-orang yang setujunya dan apa poin atau argumen-argumen dari orang-orang yang tidak setuju seperti itu. Nanti akan dikembangkan. Nah, akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih manfaat yang akan didapat jika kita melakukan diskusi seperti itu. Nah, sebelumnya kakak menjelaskan terlebih dahulu mengenai ciri-ciri dari teks diskusi ini sendiri. Yang pertama adalah teks diskusi terdiri dari strukturnya itu adalah isu, argumen pro, tadi apa pro, argumen pendukung, lalu juga ada argumen kontra atau tidak mendukung atau tidak setuju, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi ada 4 ya susunan strukturnya, yaitu adanya isu, argumen pro, argumen kontra, lalu juga ada kesimpulan. Isu ini bisa juga disebut sebagai topik diskusinya. Nah, lalu selanjutnya informasi yang dimuat bersifat informatif dan argumentatif. Nah, pertanyaannya apa sih kah yang membedakan antara informatif dan juga argumentatif? Misalnya seperti ini, informatif seperti ini misalnya. Setiap 1 liter misalnya, setiap 1 liter minyak bumi yang mentah mengandung misalnya bahan atau logam mulia yang berbentuk cair. Misalnya seperti itu. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, ternyata dalam 1 liter minyak bumi yang masih mentah mengandung logam mulia bentuk cair, sobat belajar gitu. Atau misal dalam 1 kilo apel terdapat misalnya sekian persen dari atau sekian gram dari vitamin C gitu kan, atau vitamin A seperti itu. Nah, itu adalah yang bersifat informatif, memberikan pengetahuan. Lalu kalau yang bersifat argumentatif seperti apa? Langsung yang argumentatif misalnya seperti ini. Misalnya tadi misalnya ada apel mengandung berbagai macam vitamin dan juga manfaat bagi tubuh. Gitu, misalnya seperti itu. Nah, oleh sebab itu, apel sangat diperlukan oleh manusia. Namun, ternyata sulit sekali untuk mendapatkan apel dengan harga murah. Karena tadi proses menanamnya yang tidak mudah dan memerlukan waktu yang lama. Nah, seperti itu. Itu adalah argumen argumentatif. Jadi, argumennya memang itu dibutuhkan, tapi itu sulit loh didapatkan. Jadi, disitulah pertanyaannya timbul. Jadi, apakah bisa dengan mudah mendapatkan manfaat dari apel sementara harganya mahal? Seperti itu disebut dengan argumen argumentatif seperti itu, atau informasi yang bersifat argumentatif. Oke, lalu yang terakhir atau ketiga, nah
Ciri kebahasannya menggunakan kata berlawanan, contoh tetapi, lalu juga sedangkan, dan lain sebagainya. Nah, contoh lainnya apa? Yang berlawanan. Contohnya adalah meskipun. Nah, meskipun juga untuk menunjukkan adanya kontraksi seperti itu, atau adanya kontradiksi seperti itu, untuk menunjukkan adanya kontradiksi gitu. Nah, pertanyaan kakak sobat belajar, tahu nggak sih apa bedanya tetapi, tapi, dan namun? Apa sama saja? Nah, ternyata ada bedanya loh sobat belajar di kata tetapi, tapi, dan namun itu sendiri. Oke, nah ini dia penjelasannya. Kalau misalnya sobat belajar ini menggunakan tetapi atau tapi, itu digunakannya di tengah-tengah kalimat untuk menghubungkan dua klausa gitu, karena dia memiliki aturan untuk menghubungkan atau bersifat intra kalimat. Lalu sementara namun itu sebanding dengan akan tetapi dan boleh ditempatkan di awal kalimat karena dia memiliki sifat antar kalimat seperti itu. Nah, itu ya salah satu dari penggunaan konjungsinya seperti itu. Oke, ini dia tujuannya. Tujuan dari teks diskusi ini. Yang pertama adalah menyatukan pendapat, persepsi, pola pikir dari beberapa anggota dalam rangka pengambilan keputusan. Nah, tadi sebenarnya kakak sudah memberikan gambaran di awal gitu kan. Kalau contoh dari adegan di Avenger tadi adalah menghasilkan sebuah keputusan. Apapun yang terjadi harus diambil atau harus bisa mendapatkan Infinity Stone. Apapun yang terjadi, apakah tidak kembali lagi ke masa saat itu atau tidak, seperti itu. Nah, itu adalah keputusan yang diambil setelah diskusi. Jadi kalau misalnya nanti diskusi, disarankan untuk bisa mengambil keputusan atau kesimpulan. Yang bisa diambil lah dari diskusi, nah keputusan atau kesimpulan. Oke. Nah, lalu yang kedua adalah melatih keberanian untuk mengemukakan pendapat secara sistematis dan logis. Nah, benar sekali sobat belajar. Tadi kan kakak juga sudah mengatakan kalau misalnya dalam sebuah diskusi itu tidak selalu harus setuju atau tidak selalu argumen kita mendukung isu atau topik. Kita juga boleh untuk tidak setuju gitu kan, karena itu berdasarkan dari sudut pandang masing-masing dan di situ dilatih keberaniannya. Bagaimana kita berani untuk mengungkapkan pendapat yang berbeda dari kebanyakan orang yang hadir, seperti itu sobat belajar. Nah, lalu yang ketiga adalah menghargai dan menerima. Nah, tadi kakak juga sudah menjelaskan di bagian pengertian dari diskusi di mana terdapat pengertian untuk menanggapi pendapat lawan bicara. Nah, sobat belajar, kita ini menanggapi kan lawan bicara namun dengan cara yang baik atau cara yang sopan, dan jangan sampai kita menyakiti perasaan lawan bicara kita atau kita menyakiti perasaan lawan bicara kita, seperti itu. Oke. Dan yang selanjutnya adalah mengadakan suatu kesepakatan. Nah, kalau ini tujuannya untuk pada akhirnya mengambil kesepakatan setelah melakukan tukar pikiran. Nah, yang poin ini adalah memang tujuan untuk mengambil suatu keputusan gitu kan, atau kesepakatan seperti itu. Jadi memang tujuan diskusinya kita harus mengambil sebuah kesepakatan gitu. Dan yang terakhir adalah sarana untuk belajar dan memperoleh informasi dari sudut pandang berbeda. Tadi kakak sudah sangat jelas sekali ya, karena pemikiran kakak dan sobat belajar tentu berbeda. Nah, itu pun akan terlihat dan akan bisa menambah pengetahuan sobat belajar ketika melakukan diskusi seperti itu. Oke. Nah, di sini kakak akan menekankan beberapa hal. Yang pertama adalah di sini adalah menyatukan pendapat gitu kan, lalu juga pola pikir. Nah, lalu juga di sini melatih keberanian mengemukakan pendapat. Lalu setelah itu juga di sini belajar menghargai dan menerima pendapat. Nah, ini sangat penting sekali ya sobat belajar. Meskipun kita berbeda-beda, tapi bukan berarti itu adalah sumber dari perselisihan. Kita harus bisa menghargai orang lain dan juga pendapat mereka melalui pendapat mereka. Nah, lalu di sini juga selanjutnya adalah sarana belajar ya. Diskusi itu sarana belajar dari sudut pandang yang berbeda. Seperti itu, sarana belajar untuk mendapatkan informasi dari sudut pandang yang berbeda. Nah, aku dapat banyak ide setelah diskusi bersama teman-teman. Nah, itu tadi salah satu tadi ya
tujuan dari adanya diskusi itu ternyata bisa mendapatkan sudut pandang dan informasi. Makanya kenapa setelah kita diskusi, kita mendapatkan banyak ide karena kita bertukar informasi dari berbagai sudut pandang gitu. Tidak hanya pemikiran kita sendiri gitu kan, bisa jadi pemikiran kita salah atau bisa jadi pemikiran kita menambah informasi untuk orang lain atau rekan kita. Jadi itulah kenapa setelah kita diskusi, wah, aku merasa menjadi lebih pintar dan mendapatkan banyak informasi karena tadi terjadi proses pertukaran. Pernah nggak sih Sobat Belajar merasakan seperti itu? Kalau Kak Purwo sih ketika diskusi Kak Purwo bisa mendapatkan banyak ide, dan juga ketika sudah buntu misalnya Kak Purwo akan melakukan diskusi dengan teman atau rekan Kak Purwo supaya bisa mendapatkan ide-ide atau inspirasi seperti itu. Nah, tadi kan sudah tujuan, sekarang adalah dari fungsinya. Apa sih fungsi diskusi itu? Kurang lebih sama dengan tujuan dari diskusi itu sendiri. Yang pertama adalah untuk melatih jiwa untuk bermusyawarah. Nah, bermusyawarah kan tujuan akhirnya untuk mencapai mufakat atau keputusan bersama gitu kan, atau mencapai sebuah kesepakatan. Jadi kurang lebih sama ya dengan tujuan. Nah, kalau misalnya tujuan, bedanya adalah hasil akhir yang ingin diraih. Kalau misalnya fungsi atau bisa adalah manfaat yang akan dirasakan ketika melakukan diskusi itu, seperti itu. Nah, Sobat Belajar, ketika Sobat Belajar sudah mendapatkan berbagai informasi dan juga mendapatkan tadi misal sudut pandang yang berbeda, Sobat Belajar jangan lupa ya tadi sekali lagi harus bisa dicatat. Karena nanti informasinya hilang Sobat Belajar kalau misalnya kita tidak mencatat itu. Oke Sobat Belajar, jangan lupa pokoknya dicatat ya. Karena nanti kan harus dituangkan ke dalam bentuk teks seperti itu, oke? Nah, ini juga manfaatnya yang tadi kalau sudah Kakak jelaskan. Nah, ini dia ada unsur-unsur penting dalam diskusi. Diskusi supaya diskusinya terarah dan bisa mencapai kesimpulan dan informasinya juga bisa terangkum dengan baik, maka diperlukan unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah moderator, adalah orang yang mengatur jalannya diskusi, lalu ada narasumber yang menyampaikan atau memaparkan materi, penyaji materi, lalu yang ketiga adalah notulis, orang yang menulisnya seperti tadi Black Widow tadi, dan yang terakhir adalah peserta. Kalau misalnya tidak ada pesertanya, ya hanya segitu saja pertukaran informasinya. Jadi keempat unsur ini sangat penting untuk menghidupkan jalannya diskusi. Itu dia Sobat Belajar, materi yang dapat Kakak sampaikan. Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!